Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Jepri dari kelas informatika dengan NIM 2554114. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai simulasi pencarian data menggunakan binary search tree. Di sini latar belakang masalah yang ada 4, yaitu yang pertama, volume data digital yang terus meningkat menuntut adanya metode penyimpanan data yang efisien. Yang kedua yaitu pencarian linear, memeriksa data satu persatu secara berurutan, menghasilkan kompleksitas waktu yang lambat. Yang ketiga yaitu konsep struktur data dan linear pohon atau tree menawarkan struktur hierarki yang mempercepat pencarian data. Yang keempat yaitu binary search tree atau BST mengkombinasikan sifat terurut dari data untuk memotong jalur pencarian. Di sini ada rumusan masalah dan tujuan. Di sini rumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana konsep dan sifat dasar struktur data pohon atau tree, khususnya binary search tree. Yang kedua, bagaimana cara mengimplementasikan operasi penyisipan insert dan pencarian search data menggunakan binary search tree. Yang terakhir yaitu bagaimana efisiensi pencarian data menggunakan binary search tree dibandingkan dengan pencarian data secara linear. Di sini tujuannya yaitu menjelaskan konsep dasar pohon atau binary search tree beserta sifat-sifatnya, mengimplementasikan simulasi penyisipan dan pencarian data menggunakan struktur data binary search tree, dan terakhir yaitu menganalisis hasil pengujian dan pembandingan efisiensi dan pencarian data menggunakan binary search tree dengan pencarian linear. Di sini ada definisi dan sifat dasar pohon. Definisinya yaitu yang pertama graf asektif, itu adalah graf terhubung tak berarah tanpa sirkuit atau siklus atau asiklik. Yang kedua itu sifat asli, pohon dengan n simpul selalu memiliki tepat n satu sisi. Yang terakhir itu lintasan tunggal, setiap pasang simpul hanya dihubungkan oleh satu lintasan unik. Secara terminologi pohon berakar, 3 istilah pohon utama pohon berakar yang telah menjadi fondasi dasar. Yang pertama yaitu induk dan anak, orang tua dan anak, hubungan hierarki langsung atas bawah pada ancur di dalam pohon. Yang kedua yaitu ujung cabang, daun atau lip, simpul ujung terluar yang tidak memiliki anak sama sekali, itu sama dengan nol. Yang ketiga yaitu kedalaman, aras dan tinggi. Aras atau level menyatakan tingkat kedalaman, tinggi adalah aras maksimum. Di sini ada pohon dan binar dan pohon terurut. Pohon binar dan pohon terurut. Yang pertama yaitu sifatnya maksimal 2 anak. Setiap simpul cabang hanya boleh memiliki anak kiri dan anak kanan. Yang kedua, pohon terurut ini adalah posisi anak kiri dan kanan diatur spesifik dan tidak boleh saling bertukar. Dasar BST atau binary search tree. Kombinasi sifat binar dan terurut ini menjadi landasan pembentukan binary search tree. Ini ada aturan pengurutan binary search tree, yaitu yang pertama cabang kiri, nilai simpul anak kiri selalu lebih kecil daripada simpul induk. Cabang kanan, nilai simpul anak kanan selalu lebih besar daripada simpul induk. Yang terakhir yaitu sifat rekursif, itu adalah aturan perbandingan ini selalu berlaku mutlak pada setiap tingkatan subpohon. Sini ada operasi penyisipan insert pada BST. Yang pertama itu bandingkan akar, mulai membandingkan nilai baru dengan simpul aktif dimulai dari root. Yang kedua itu navigasi rekursif, bergerak ke cabang kiri jika lebih kecil atau cabang kanan jika lebih besar. Yang terakhir penyisipan daun, masukkan data sebagai daun baru saat menemukan posisi kosong. Dengan ini adalah prinsip insert menjadi daun baru. Data baru tidak akan pernah menimpa data lama, melainkan selalu menempati ujung cabang pohon kosong. Ini ada operasi pencarian search pada BST atau binary search tree. Yang pertama itu adalah eliminasi jalur. Setiap langkah perbandingan membuang setengah dari subpohon tidak sesuai, mempercepat pencarian target. Di sini ada 3 yaitu pengecekan cocok. Jika nilai target sama dengan nilai simpul aktif, data berhasil ditemukan. Pengecekan arah, yaitu telusuri anak kiri jika target lebih kecil atau anak kanan jika target lebih besar. Yang terakhir itu batas pencarian, itu akan terhenti jika mencapai posisi kosong untuk nol, menandakan data tidak ada. Ini ada penjelasan mengenai penelusuran pohon atau in-order traversal. Definisi in-order traversal itu adalah proses terstruktur mengunjungi seluruh simpul pohon masing-masing satu kali. Dengan metode in-order adalah mengikuti urutan rekursif LDR.
lalu kunjungi kiri, lalu ke induk, lalu ke kanan. Yang terakhir itu output terurut. Penerusan in order pada binary search tree secara otomatis menghasilkan data terurut naik atau ascending. Di sini ada pola kunjungan LDR itu sebagai kiri, lalu ke induk, lalu ke kanan, menghasilkan data terurut, terkecil, dan terbesar secara alamiah. Struktur datanya untuk kelas data inisiasinya yaitu kelas node, def, init, self value sama dengan value, self select sama dengan 0, nanti akan diisi dengan nilai anak kiri, self right sama dengan 0, atau nanti akan diisi dengan nilai anak-anak kanan. Kelas BST atau binary search tree, def init sama dengan def init self root sama dengan 0, dengan inisiasi unknown kosong. Sini ada metode penyisipan insert pada rekursif yaitu def insert search value search root sama dengan search insert self root value, def insert search node value if node is known return node value. Nanti akan membuat simpul baru if value kurang dari node value, not left dengan self insert not left value, leave value lebih besar daripada not value, not right sub insert not right value. Sini adalah alur rekursi pencarian posisi kiri atau kanan. Fungsi pembantu insert menerima parameter simpul saat ini, mengecek nilai dan memainkan dirinya sendiri ke cabang kiri atau kanan hingga menemukan posisi kosong. Sini ada metode pencarian atau penelusuran in order. Def search value, current self root, comparisons sama dengan 0. While current is not known, comparisons kurang lebih besar dari 1. If value sama dengan current value, return true comparisons. If value lebih kecil daripada current value, current sama dengan current left, else current sama dengan current right, return false comparison. Def in order self not insert self if not is not not, self in order not left result insert result happen not value, self in order not right so result return result. Sini adalah fungsi search berjalan secara interaktif untuk perulangan dan juga fungsi in order berjalan secara rekursif. Sini ada skenario pengujian dan data uji. Data disisipkan ke dalam pohon satu persatu secara berurutan sesuai deret data uji. Dari data uji di sini kita menggunakan 50, 30, 20, 70, 20, 40, 60, 80, 10, 25, 35, dan 45. Simpul pertama 50 secara otomatis bertindak sebagai akar atau root utama pohon. Nilai uji pencarian 45 ada di dasar, 10 daun ujung kiri, dan 99 tidak ada di pohon. Nanti di sini adalah kita akan membuat skenario pencarian komparasi mengenai binary search tree dengan pencarian linear. Kita akan menguji kedua hal tersebut. Ini yang pertama itu struktur pohon binary yang terbentuk. Kasih visualisasi penempatan simpul di memori berdasarkan data uji dengan data akar utama 50. Di sini 50 menjadi akar karena data pertama yang disisipkan. Setiap simpul di pohon kiri 30 selalu bernilai lebih kecil dari induknya, yaitu 20, 10, 25, 40, 35, 45. Sedangkan pohon kanan 70 selalu lebih besar. Pola ini berulang secara rekursif hingga ke daun 10, 25, 35, 45, 60, dan 80 sehingga pohon tetap berurut dan siap ditelusuri secara efisien. Hasil penelusuran rekursif kiri, induk, lalu ke kanan terhadap struktur pohon hasil pengujian menghasilkan output terurut sebagai berikut: 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80. Keluaran di atas selalu dalam urutan menaik atau ascending. Hasil simulasi ini membuktikan secara empiris kebenaran teori in order transversal pada binary search tree yang dipelajari pada matematika komputasi. Di sini ada hasil dan pembahasan komparasi jumlah perbandingan nilai. Nilai yang dicari ada 45 ditemukan dan juga ditemukan perbandingan BST-nya yaitu 4, sedangkan perbandingan linear 11. Nilai yang dicari adalah 10 ditemukan dan perbandingan BST dengan linear yaitu dari BST itu sama dengan 4, sedangkan di perbandingan linear sama dengan 8. Nilai yang dicari 99 ditemukan tidak. Perbandingan dari BST sendiri yaitu 3, sedangkan perbandingan linear sama dengan 11. Analisis hasil. Dari semua hasil ini yang bisa dilihat bahwa binary search tree lebih hemat langkah.
Pencarian nilai 45 membutuhkan 11 langkah saat pencarian linear karena letak datanya berada di paling belakang. Sedangkan pada binary tree hanya membutuhkan 4 langkah perbandingan. Di sini bisa dilihat data perbandingan BSD itu selalu antara 4 dan 3, sedangkan perbandingan linear mencari langkah sampai 11 langkah, 8 langkah, dan 11 langkah. Di sini ada analisis kompleksitas dan keseimbangan. Kasus rata-rata, jika pohon dalam keadaan seimbang atau kompleksitas pencarian data adalah 0, 0. Kasus terburuk, jika data dimasukkan suatu urut misalkan 10, 20, 30, pohon akar condong skewed menyerupai linked list dengan kompleksitas 0 sampai 0 per n. Kinerja binary tree sangat tergantung pada aspek tinggi atau kedalaman pohon. Untuk menjamin 0 log n, aplikasi nyata memanfaatkan tipe pohon seimbang seperti AVL tree dan black tree. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu adalah penerapan struktur. Struktur data pohon terbukti efektif untuk memodelkan sistem hierarki data non-linear pada komputer. Kedua, efisiensinya terbukti. Pengujian menunjukkan binary tree menghemat membandingkan data secara logaritmik dibandingkan pencarian linear. Yang terakhir yaitu adalah faktor tinggi. Keseimbangan pohon menentukan performa pencarian. Pohon condong memicu penurunan efisiensi. Baik, segitu dulu untuk presentasinya. Di sini saya mengambil 4 sumber yang tersedia di sini. Saya dengan Jeffrey dengan link 2554 114 setelah mempresentasikan mengenai operasi binary search tree. Salah hilap mohon maaf jika perkataan atau penjelasan kurang dapat dimengerti. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.